Nah, ini kan bagus ya. Ketika kita membangun sepak bola, ini ekonomi sepak bola nasional juga dibangun loh. Banyak tim-tim itu juga ingin merasakan atmosfer Indonesia. Lihat aja bagaimana banyaknya YouTuber, influencer, orang asing. Kalau tim nasional Indonesia pada datang bikin konten sekarang. Berapa influencer, berapa komentator yang hidup karena bola, kan bagus. Fix, calon pemain sudah direstui orang tua. Erick Thohir, PSSI kebut proses naturalisasi 2 penyerang timnas Indonesia. Dengan ada Miliano misalnya, ini akan sangat kuat. Sangat kuat buat kita. Marcelino bermain agak ke tengah, di belakang Mauro Silvestre. Ini akan bagus. Karena ini gelandang-gelandang yang sangat istimewa. Beberapa hari ini saya sudah mulai kontak untuk persiapan untuk 2 penyerang ini yang bisa juga membantu persiapan dengan bermain di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Gerard van den Berg itu sudah mengatakan dia lagi butuh 2-3 pemain tambahan lagi. Pemain yang bermain di luar abroad. PSSI terus bergerak cepat untuk mempersiapkan masa depan timnas Indonesia, menggandeng pemain-pemain keturunan yang akan diproses naturalisasi. Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI bergerak cepat mencari calon pemain naturalisasi berposisi penyerang. Cederanya oleh Romeni membuat lini serang timnas kekurangan stok pemain depan. Dalam beberapa minggu terakhir, PSSI telah menyelesaikan beberapa tahap awal untuk memproses naturalisasi 2 pemain penyerang. Selain Mauro Silvestre, 2 pemain keturunan lainnya juga sudah dipastikan akan segera bergabung dengan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Kabar terbaru terkait proses tersebut, 2 calon pemain naturalisasi sudah mendapat restu dari orang tua masing-masing. Langkah pertama dalam proses naturalisasi adalah memperoleh persetujuan dari orang tua pemain yang akan dinaturalisasi. PSSI memastikan bahwa 2 pemain penyerang ini telah mendapatkan restu dari orang tua untuk membela Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Erick Thohir, persetujuan orang tua sangat penting karena pemain yang ingin membela timnas Indonesia harus memastikan bahwa mereka memiliki dukungan penuh dari keluarga mereka. PSSI juga menyatakan bahwa surat menyurat dengan pihak keluarga dan pemerintah telah dilakukan. Tahap awal tersebut telah selesai. Ini menandakan bahwa 2 pemain penyerang ini sudah melewati langkah yang paling krusial sebelum bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Selain Mauro Silvestre yang sudah sangat dikenal, 2 pemain penyerang lainnya yang dipastikan akan diproses dalam waktu dekat adalah Miliano Jonathan dan Adrian Wibowo. Menurut informasi terbaru, proses untuk kedua pemain ini sudah hampir 70-80% selesai. Bahkan, Erick Thohir telah memastikan bahwa proses administrasi mereka sedang dipercepat untuk memastikan mereka bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama menjelang laga melawan Kuwait dan Lebanon. Miliano Jonathan yang bermain di FC Utrecht dan Adrian Wibowo yang memperkuat LAFC di Major League Soccer (MLS) menjadi 2 pemain dengan potensi besar untuk memperkuat lini serang Indonesia. Keduanya memiliki kualitas yang sudah teruji di liga-liga Eropa dan Amerika, serta siap bergabung dengan timnas senior maupun U23. Proses ini ditargetkan selesai pada bulan September, dengan tujuan agar pemain-pemain tersebut bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Pemain yang telah disetujui dan disumpah menjadi WNI dapat langsung mengikuti sesi latihan dan pertandingan persahabatan. Ini akan menjadi persiapan penting untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir dikutip dari podcast Bola Bung Binder. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain yang bisa menggantikan posisi yang mungkin kosong, termasuk menggantikan peran pemain-pemain yang cedera atau sedang absen.
Proses naturalisasi ini diharapkan akan menambah kedalaman tim, khususnya di lini depan, di mana timnas Indonesia saat ini membutuhkan kekuatan tambahan untuk menghadapi tim-tim Asia yang lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia. Menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif EXO PSSI yang baru saja kembali dari luar negeri, 3 tahap awal proses naturalisasi pemain keturunan telah selesai. Pemain yang dimaksud sudah diwawancara, orang tua mereka telah memberi persetujuan, dan surat-surat administrasi terkait juga telah lengkap. 2 pemain penyerang ini bisa segera diproses lebih lanjut di PSSI dan akhirnya disumpah menjadi WNI oleh DPR. Proses naturalisasi ini menunjukkan bahwa PSSI serius dalam memperkuat timnas Indonesia dengan memanfaatkan talenta yang ada di luar negeri. Dengan 2 pemain penyerang yang segera bergabung, ditambah dengan kualitas yang mereka miliki. Karena itu, Yusa Nugraha berkesimpulan 2 pemain yang akan diproses naturalisasi adalah Miliano Jonathan dan Adrian Wibowo. Jadi menurut saya, pemain kedua yang dinaturalisasi adalah Adrian Wibowo. Kesimpulannya, Miliano Jonathan dan Adrian Wibowo kandidat paling kuat untuk dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat, tegas Yusa. Kehadiran Miliano Jonathan dan Adrian Wibowo otomatis meningkatkan daya dobrak timnas Indonesia, sebab kedua pemain ini sama-sama bermain sebagai winger kanan. Kehadiran keduanya membuat Ragnar Oratmangun dapat digeser ke penyerang tengah menggantikan posisi oleh Romeni. Sekarang harapannya, proses naturalisasi Miliano Jonathan dan Adrian Wibowo berjalan lancar, plus penyembuhan cedera Ragnar Oratmangun berlangsung cepat. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan 2 pemain naturalisasi ini siap turun melawan Lebanon dan Kuwait di laga uji coba pada September 2025. Uji coba ini merupakan persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 dan 12 Oktober 2025. Lebanon dan Kuwait dipilih karena karakter permainannya mirip Irak dan Arab Saudi, yang notabene lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Surabaya juga dipilih karena memiliki cuaca panas, tak jauh berbeda dengan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Untuk lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia wajib finish sebagai juara grup. Jika finish runner-up, skuad Garuda akan bentrok dengan runner-up grup lain untuk tampil di playoff Asia. Andai menang lagi, timnas Indonesia akan lanjut ke playoff antar konfederasi.